Lalu bagaimana sih caranya? Nah, cara gampangnya adalah seperti ini nih. Nah, kalau kamu ketemu gambar ini, kanan dan kirinya itu berlawanan ya. Jadi kalau ini kanan kamu, di gambarnya jadi menyilang. Kanannya menyilang. Kalau ini kiri kamu, jadi kirinya menyilang. Jadi kalau gitu, yang ada kursor merah ini, menurut kamu ini apa nama bagiannya? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Oke, yang di atas serambi atau bilik? Jawabannya adalah serambi ya. Jadi yang di atas itu serambi. Jadi kalau ini adalah serambi kanan. Berarti kalau ini serambi kanan, yang di bawahnya adalah bilik kanan. Nah, gitu ya. Kalau gitu, yang ada kursor merah ini, serambi kiri atau bilik kiri? Serambi kiri. Yes, serambi kiri. Jadi ingat ya, serambi itu di atas, bilik itu di bawah. Kanan kirinya bertukar dengan tangan kanan dan kiri kita. Nah, ini dia. Jadi Ibu sudah membuat catatan ini, kenapa? Karena kalau misalkan Ibu tulis nanti terlalu lama, nggak keburu untuk ngebahas semuanya. Jadi Ibu perhatikan gambarnya ya, perhatikan gambarnya. Jantung, Ibu gambar seperti gambar hati seperti ini. Tadi sudah kita bahas ya. 1, 2, 3, 4. Yang satu berarti serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang tiga bilik kanan, yang tiga bilik kiri. Lalu bagaimana cara taunya itu arteri atau aorta? Sebelumnya kita ke sini dulu. Ibu akan berikan kata kunci. Kata kuncinya adalah untuk peredaran darah kecil. Kata kuncinya adalah, oke, yang beda ya. Nah, kata kuncinya, Ibu pakai step block di sini, artinya penting. Peredaran darah kecil ini kata kuncinya adalah bika pak seki. Bika bilik kanan, paknya paru-paru, sekinya serambi kiri. Gampangnya adalah seperti ini ya. Kamu hafalkannya ini aja kalau kamu memang harus menghafal. Jadi kata kuncinya adalah bika paseki. Dimulai di bilik kanan, ke paru-paru, ke serambi kiri. Oke. Sementara kalau dia peredaran darah besar, yang ini, kita pakai logika. Kalau kenapa disebut peredaran darah kecil? Karena dia hanya ke paru-paru. Kenapa disebut peredaran darah besar? Karena dia ke seluruh tubuh. Logikanya seperti ini. Kalau peredaran darah kecil dimulainya di bilik kanan, gak mungkin pakai bilik kanan lagi, pasti lawannya. Maka dia dimulainya dari bilik kiri. Logika lagi ya. Kalau dimulainya di bilik nih yang atas. Nih. Kalau dimulainya di bilik, berakhirnya di serambi. Berarti ini juga sama, kalau dimulainya di bilik, berakhirnya di serambi. Kalau yang peredaran darah kecil dimulainya di kanan, pasti berakhir di kiri. Berarti kalau ini dimulainya di kiri, pasti berakhir di kanan. Oke, jadi ingat ya. Nah, kita back dulu. Nah, back. Nah, kalau gitu kita akan buat kata kuncinya. Kata kuncinya tadi adalah peredaran darah kecil. Jadi kita tulis lagi supaya kita bisa ulang. Peredaran darah kecil tadi kata kuncinya apa, Nak? Bika paseki. Bika, betul, bika pak seki. Oke. Nah, jadi ini. Jadi kamu hafalkan yang peredaran darah kecil, peredaran darah besarnya berarti lawannya. Oke, peredaran darah besar berarti adalah dia nggak mungkin dari bilik kanan. Mulainya dari apa? Bilik kiri. Yes, kebalikannya. Bilik kiri, kalau peredaran darah besar ke paru-paru, seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Yes, seluruh tubuh. Dan yang terakhirnya adalah kalau dimulainya di bilik kiri, berarti berakhirnya di mana? Kalau serambi kanan. Nah, ini dia. Itu dulu ya. Jadi ingat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bika paseki, peredaran darah besarnya mengikuti, kebalikannya. Kita back lagi ya. Kita next dulu. Nah, apalagi yang harus kamu ketahui? Kamu harus membedakan arteri sama vena. Gimana bedanya? Cara gampangnya gini nih ya. Kita pakai logika aja. Arteri berarti keluar jantung. Kalau vena kebalikannya, berarti kalau vena masuk jantung. Arteri keluar jantung, berarti kalau keluar jantung darah memompa, jantung memompa tuh ya. Kalau jantung memompa berarti tekanannya besar. Jadi Ibu tambahkan di sini. Oh, tekanannya besar. Kalau tekanannya besar, gimana pembuluh darahnya? Ya dia harus tebal, harus elastis. Bayangin kalau tekanannya besar, tipis, robek. Maka dia harus tebal, harus elastis. Terus kalau tekanannya besar, ibaratnya kayak selang.
selang air, kalau tekanannya besar, tiba-tiba ada robek, maka airnya akan memancar, maka darah juga akan memancar. Ya, terus yang berikutnya, karena kalau darahnya memancar apabila robek, Tuhan itu baik, maka nggak akan mungkin yang namanya arteri ditaruh di dekat permukaan kulit. Kenapa? Karena kalau robek sedikit, ke gosrek gitu ya, misalnya gesrek gitu ya, luka, darahnya langsung keluar banyak. Maka Tuhan itu baik, makanya namanya arteri itu disimpannya lebih dalam. Jadi kayak ada ceritanya. Ya, jadi arteri keluar jantung berarti tekanannya besar. Kalau tekanannya besar, berarti pembuluhnya dia harus tebal, harus elastis. Kalau tekanannya besar, kalau robek darah memancar. Karena kalau robek darah memancar, gak mungkin letaknya di permukaan kulit, pasti di dalam. Nah, untuk vena dia kebalikannya. Nomor 1, tadi kita belajar adalah peredaran darah kecil. Oke, kata kuncinya apa, Nak? Peredaran darah kecil. Pak Seki. Oke, Bika, Panah, Pa, Panah, Seki. Oke, Ibu tanya, 1, 2, 3, 4. Pilih kanan nomor berapa? 1, 2, nomor 3. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3. Berarti Ibu tulis di sini di atas adalah paru-paru dan yang di bawah adalah seluruh tubuh supaya kita dapat panahnya. Oke, jadi Bika nomor 3. Serambi kiri nomor berapa? 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Oke, seperti ini. Berarti kalau seperti ini, peredaran darah kecil, arah alirannya menjadi seperti ini. Ibu pakai warna hijau mungkin ya. Bika nomor 3. Kayaknya Ibu harus pakai note karena biar kelihatan ya. Nah, spotlight. Nah, ini dia ya. Oke, kita mulai ya. Jadi nomor 3, keluar darahnya ke paru-paru gitu ya. Dari paru-paru ke nomor 2. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah runutannya. Lalu Ibu tanya, nomor 3 keluar ke paru-paru, dari jantung keluar ke paru-paru, arteri atau pulmon, arteri atau vena? Keluar jantung. Arteri. Arteri. Jadi Ibu tulis, oh ternyata ini namanya adalah arteri. Tapi karena ada paru-paru, selalu ada pulmonalis di belakangnya. Nah, ini jadinya. Jadi pembuluh yang membawa dari nomor 3 ke paru-paru namanya arteri pulmonalis. Sekarang dari paru-paru menuju serambi kiri ke nomor 2, berarti vena atau arteri? Masuk jantung? Vena. Namanya vena, betul namanya vena. Tapi karena ada lewat paru-paru, dia namanya vena pulmonalis. Nah, gitu ya. Nah, itu dia peredaran darah kecil. Nah, sekarang kita next, kita coba ke peredaran darah besar. Oke, coba bantu Ibu ya. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu dari lawannya bilik kanan adalah bilik kiri. Lalu kemana lagi? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh, terus kemana lagi? Serambi kanan. Yes, serambi kanan. Oke, bantu Ibu. Bilik kanan nomor berapa? Bilik kiri nomor berapa ya? 4. Nomor 4. Kalau serambi kanan nomor berapa? 1. Nomor 1. Jadi kalau gitu arah alirannya gimana? Kita buat ya. Ibu ganti poin jadi warna orange misalkan. Berarti bilik kiri nomor 4 ke seluruh tubuh. 4 ke seluruh tubuh. Nanti di seluruh tubuh ada terjadi pertukaran, dimasukkan lagi ke nomor 1. Nah, ini adalah untuk peredaran darah besar. Sekarang kita lihat. 4 ke seluruh tubuh, dari jantung dari bilik kiri ke seluruh tubuh, keluar jantung, masuk jantung. Keluar. Kalau keluar arteri, vena. Arteri. Arteri, betul. Nomor 4 ke seluruh tubuh itu arteri, karena dia seluruh tubuh itu besar, makanya disebutnya arteri besar atau kita menyebutnya adalah aorta. Nah, kalau dari seluruh tubuh masuk ke nomor 1, arteri, vena. Vena, betul, vena. Nanti vena itu ada 2 jenis, ada vena cava superior, vena cava inferior. Kalau superior dari perut ke atas, inferior dari perut ke bawah, tapi kita menamakannya aja vena aja. Ya, jadi ini. Ya, jadi ini arteri sama vena. Lalu, Bu, kata kunci ini penting dan kepake sekali. Kalau untuk memudahkan kamu belajar, itu kata kuncinya adalah kacau.
Jadi ada dua kata kunci ya. Bika Paseki dan kacau. Bu, apa kacau? Singkatan dari kanan itu selalu mengandung CO2. Kalau kanan mengandung CO2, berarti yang sebelah kiri selalu mengandung O2. Kenapa kanan CO2 dan kiri O2? Yuk lihat yuk, yang kanan. Oke, lihat ya yang kanan ya. Yang kanan yang 1 dan 3. Darah dari nomor 3 itu mengandung CO2. Makanya dikeluarkan ke paru-paru. Kira-kira di paru-paru diapain? Ditukar jadi O2. Nah, benar kan kita bernafas ada untuk pertukaran O2 CO2. Jadi di sini O2 CO2-nya bertukar. Jadi CO2 nih yang di sini di bawah ditukar jadi O2. Maka ke vena pulmonalis dia O2. Masuk ke kiri, berarti yang kiri O2 ya. Dari nomor 2 turun ke nomor 4 berarti O2. Dari nomor 4 O2 turun keluar ke seluruh tubuh. Jadi dari nomor 4 ini keluar mengandung oksigen. Di seluruh tubuh ditukarkan di sel tubuh O2 dan CO2-nya. Jadi darah yang sudah mengandung O2 ditukar. CO2-nya sekarang ditukar. Nah, ini dibawa CO2-nya ke sini, ke nomor 1. Jadi nomor 1 turun membawa CO2 ke nomor 3, CO2-nya keluar lagi, jadi berputar. Jadi kata kuncinya adalah kalau kanan selalu CO2, kalau kiri selalu O2. Bu, kenapa kanan CO2? Kanan CO2, walaupun agak maksa nggak apa-apa ya. Jadi ini singkatan dari kanan, CO2 ya. Cuman kan nggak enak ya, jadi CO2. Nah, itu dia. Jadi ingat kata kuncinya, Bika Paseki dan kacau. Ingat ya, itu aja kata kuncinya. Kita coba ke soal. Nah, ada soal nih. Ada soal seperti ini. Kalau gitu, kalian mau ngejawabnya yang mana? Kita mulai ya. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil. Kata kuncinya tadi apa? Bika Paseki. Yes, betul sekali. Jadi hanya ingatnya Bika Paseki saja. Jadi kita mulai adalah dari Bika, lalu ke paru-paru, lalu Seki serambi kiri. Menurut kamu, option yang cocok A, B, C, D? C? Oke, C. Oke, kita lihat ya. Bika berarti K yang sebelah kanan. Oh, nomor D. Oke, lihat aja D. Ke C, ke paru-paru ya 1, 2, dan B. Betul, jawabannya C. Sekarang, mungkin nggak soalnya nanti Ibu ubah. Kalau Ibu bertanya, Nak, kalau yang peredaran darah besar, optionnya yang mana ya? Coba, kalau peredaran darah besar diganti, optionnya yang mana? Kiri? B. Seluruh tubuh, B. Oke, kita cek dulu ya. Seluruh tubuh baru serambi kanan. Yang B. Kita lihat di kiri. Oke, B. Dari B kemana? B ke 4, 4 ke A ke 3, 3 ke D. Ini, betul. Ini kalau dia peredaran darah besar. Kalau gitu, Ibu ganti lagi soalnya. Nak, mana sih bagian jantung? Ya, mana sih bagian D atau B yang mengandung CO2? Kata kuncinya berarti adalah kacau. Yang D. Yang D, betul. Yang D ini mengandung CO2. Yang B mengandung O2. Jadi kata kuncinya ingat ya, ini aja ya. Bika Paseki dan kacau.